yang kau lakukan? Melakukan apa? Aku lihat tadi kau menatap Syahrazad. Seperti apa aku menatap Syahrazad? Dengan cinta, hasrat, dengan sesuatu yang hilang. Haruskah aku lanjutkan? Mert, kau benar-benar konyol. Kesalahan yang sama. Kau melakukan kesalahan yang sama lagi. Tanpa mencintai Benu, kau memberikan harapan lagi padanya. Kasihan sekali dia. Kau tidak lihat yang dia lakukan pada dirinya sendiri? Aku harus bagaimana, Mert? Jangan menekanku. Wanita itu sekarat karena aku. Apa yang harus kulakukan? Dia berusaha bunuh diri saat sedang mabuk. Apa harus kukatakan aku akan meninggalkannya lagi? Ini akan jadi lebih buruk. Semua akan lebih buruk lagi. Kau memasuki sebuah cara yang tidak akan membuatnya bisa kembali. Tidak. Akan kubuat dia mundur dengan sendirinya. Dan kemudian aku akan putuskan dia. Aku akan lepaskan dia pelan-pelan. Kau tidak percaya padaku? Aku bilang aku akan memutuskan dia. Tapi pelan-pelan. Karim, jangan bodohi aku dan dirimu. Kau tidak akan berpisah dalam waktu dekat ini dengan Benu. Kenapa? Karena Benu adalah jembatan yang menghubungkanmu ke Syahrazad. Syahrazad tidak bekerja di Menyapi sekarang. Kau tidak akan bisa menemuinya kapanpun kau mau. Saat kau mau melihatnya, kau akan pergi ke rumah Benu. Tapi intinya sebenarnya kau ingin melihat Syahrazad, kan? Kau yang begitu peduli untuk berada di dekat Syahrazad, bukan Benu. Cukup, men. Cukup. Sarapanmu sudah siap, Tuan? Kau mau kerja, Tuan? Kenapa kau terkejut? Aku akan bekerja. Oh, tentu saja, tentu. Aku senang sekali. Ambilkan teh untuk... Iya, baiklah. Kita akan paksakan untuk proyek koleksi rumah di Alma-Ata. Oh, bagus sekali. Siapa yang akan jalankan proyek itu? Nona Benu. Bagus. Bagaimana keadaannya? Dia sudah bisa mengatasi masalahnya? Dia akan baik-baik saja, Tuan Yalcin. Dia sudah pindah ke rumah yang baru. Mulai besok, dia akan jadi pimpinan proyek dan menyiapkan orang-orangnya. Baiklah kalau begitu. Kami sangat merindukan Benu. Kau akan lebih merindukannya lagi, Tuan Yalcin. Kenapa? Kau akan pergi ke Alma-Ata besok, kau tahu itu? Ya ampun, aku sudah lama juga tidak pernah kemana-mana. Kita akan bicarakan rinciannya denganmu nanti. Baiklah, teman-teman. Informasi yang berkaitan dengan proyek ada di depanmu. Haruskah kita melihatnya dengan cepat? 650 buah villa, termasuk 100 blok apartemen. Jumlah total 500 rumah dalam proyek yang akan kita buat. Kita punya daerah eksekusi seluas 2 juta meter persegi. Selamat datang, Tuan Onur. Terima kasih. Apa ada telepon atau yang mencariku? Ada beberapa surat, sudah kutaruh di mejamu. Terima kasih. Tuan Karim ada di ruangannya? Tidak, Tuan. Mereka sedang rapat. Rapat apa itu? Tuan Karim sedang memberikan informasi tentang proyek pembangunan rumah Alma-Ata pada timnya. Oh, proyek pembangunan rumah di Alma-Ata? Iya. Kalau begitu letakkan ini di ruanganku. Baiklah. Kita harus mengatur rapat lain lagi saat Tuan Yalcin kembali. Sampai di saat itu, Beno akan bersama kita dan kita akan bekerja sama lagi lebih rinci. Itu mungkin mudah, teman-teman. Oh, selamat datang, Onur. Selamat datang. Terima kasih. Jadi, proyek mana yang kita bicarakan? Proyek pembangunan rumah di Alma-Ata. Jadi, proyek di Alma-Ata. Kita memasuki bisnis baru yang besar, Onur. Itu pasti akan mengejutkan semua orang, bukan? Sepertinya sesuai untuk Binyapi, kan, Tuan Yalcin? Bisnis yang besar untuk kerjasama yang besar. Baiklah semuanya, rapat kita sudah selesai. Rincian lebih lanjut lagi akan dikirimkan pada kalian hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kenapa aku tidak tahu informasi ini, Karim? Apa setiap proyek yang ada harus diberitahu? Memang harus seperti itu, kan? Tapi mulai hari ini, akan seperti ini. Karim, ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Binyapi masih tetap melanjutkan pekerjaannya. Kita motor seperti ini? Ya. Bagaimana kita melakukannya? Bukankah sudah cukup jelas? Ini sudah resmi. Jadi? Berarti kita tidak bersahabat lagi, begitu?
Maaf, hanya bagian depan saja untuk tester. Jangan semprotkan selain itu. Yang ini bagus ya? Tidak, menurutku yang ini yang bagus. Hei, kenapa kau melakukannya? Kau menyemprotnya terlalu banyak. Hei, kau tidak boleh melakukannya. Yang kalian semprotkan sudah terlalu banyak. Oh iya, bisa tolong semprotkan juga di bajuku? Hei, cukup sudah. Kalian tidak mau membelinya. Letakkan itu. Berikan. Kau mau Berikan. apa? Hah? Baiklah, Mau aku apa? akan telepon polisi sekarang. Ya ampun, dia mau telepon polisi. Benar, aku akan telepon polisi. Ambil uangnya juga. Kau pasti beruntung kali ini. Bagus sekali, Chancel. Aku menelponmu mau tanya apa kau butuh sesuatu. Chancel? Chancel? Kau tidak apa-apa? Kau mau aku nyalakan radionya? Ah, tidak usah, kepalaku tidak tahan mendengarnya. Baiklah kalau begitu. Halo, ini aku. Ali Kemal, aku Sevgi. Ya, Kau harus segera datang ke tokonya Chancel. Sesuatu yang buruk sudah terjadi. maaf aku tidak bisa mendengarmu. Dua penjahat datang menodongkan pisau pada Chancel. Mereka merusak toko dan merampok uangnya. Oh, baiklah. Kau harus segera datang. Polisi sudah datang, tapi Chancel sangat terguncang. Cepatlah datang. Baiklah, nanti aku datang. Aku sedang tidak bisa sekarang. Kau bisa atasi itu kan? Nanti kau hubungi lagi, mengerti? Ali Kemal, mungkin kau tidak mengerti. Baiklah, sampai nanti. Ali Kemal? Ali Kemal? Halo? Siapa itu? Hah? Yang menelponmu siapa? Oh, mereka menelpon dari depot. Ada aset yang hilang di dalam paketnya. Itu tidak terlalu penting. Aku bisa atasi itu nanti. Matikan. Selamat datang. Onur, Keadaanku tidak baik. Tidak cukup baik. itu sudah jelas. Tapi kau harus... Aku sangat merindukan Sherazad, Yasmin. Begitu rindunya, hingga aku tidak bisa mengatakannya. Dia ada dalam pikiranku. Tidak pernah aku merasakan kehilangan seseorang dalam hidupku. Aku tahu itu karena Sherazad. Seperti apa itu cinta, aku tidak tahu. Aku belajar itu dari Sherazad. Lalu aku harus bilang apa? Kau bosan mendengarnya? Tidak, tidak. Tapi percayalah, aku tidak punya seseorang untuk kuceritakan. Aku hanya punya satu teman tersisa, yaitu kau. Jangan berkata seperti itu. Kau punya banyak teman. Tidak juga, sungguh. Bukan orang yang dekat seperti dirimu. Jangan lakukan itu. Baik ibuku ataupun Karim, mereka tidak percaya padaku. Mereka berdua bersikap seperti musuh. Belakangan ini aku bisa gila kalau tidak ada dirimu di sisiku. Onur, kalau kau menganggapku sebagai teman dekatmu, bisakah aku tanya sesuatu padamu? Tentu saja. Aku benar-benar tidak mengerti. Maksudku, ya sudah lupakan saja. Aku tidak mau menekanmu sekarang. Tanyakan saja. Ayo tanyakan padaku.
Keadaan ini membuatku bertanya-tanya. Kenapa Sehrazad begitu percaya berita itu? Ada seorang wanita yang datang ke TV berkata bahwa Onur Aksa menawarkan uang padanya supaya bermalam dengannya. Dan Sehrazad dengan mudah mempercayai hal itu. Kalau aku telah melewati batasanku, katakan saja. Tapi aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa seorang wanita yang begitu baik bisa percaya berita seperti itu dengan mudah? Aku tidak tahu. Kalau aku ada di posisi Sehrazad, aku tidak akan percaya pada hal seperti itu. Tidak akan. Kenapa seorang wanita terpelajar seperti Sehrazad bisa percaya hal itu? Aku tidak tahu. Mungkin dia pikir aku bisa saja melakukannya. Kenapa dia bisa berpikir seperti itu? Berdasarkan apa? Aku bilang aku tidak tahu, Yasmin. Seorang wanita tidak percaya pada seorang pria. Dia hanya pura-pura, seakan dia percaya. Mungkin itulah sebabnya. Dan kalau kau melihat dia tidak terlalu bersalah. Tolong jangan lakukan itu. Kita bukan bicara tentang pria lain, tapi tentang dirimu di sini. Seorang pria sepertimu, yang berpendidikan, bijaksana, dan jujur, apapun yang terjadi. Bagaimana bisa pria sepertimu menawarkan uang pada seorang wanita untuk bermalam? Bagaimana itu bisa terjadi? Kita lihat saja, akan seperti apa Sehrazad memohon maaf padamu setelah semua ini jelas. Kau akan katakan juga itu pada sahabatmu. Sayang, kenapa belum tidur? Ibu, Ada apa? apa Paman Onur akan datang ke rumah kita lagi? Kan kita sudah bicarakan soal ini, kau ingat? Paman Onur tidak akan datang ke sini lagi. Tapi aku sangat sayang pada Paman Onur. Kita tidak akan bicarakan ini lagi. Aku sangat rindu pada Paman Onur, Bu. Ayo kita telepon dia, suruh datang ke sini. Kan? Jangan memaksa. Ibu tidak ingin kau mengatakan Paman Onur lagi. Cepat ke kamarmu sekarang. Ayo sayang, lebih baik kita tidur. Aku bisa ke kamar sendiri, pergi saja. Sehrazad, dengarkan aku. Kau bukan orang yang akan menghapus cintamu dengan sebuah kebohongan seperti itu. Itu adalah kebohongan besar, jadi kau dan aku harus yakin. Itu bukan kebohongan, Mihriban. Aku yakin itu benar. Dari mana kau tahu itu? Apa kau mendengarnya dengan telingamu? Apa kau melihatnya sendiri? Bagaimana kau bisa yakin? Aku mohon Sehrazad, jangan sia-siakan cintamu. Tidak, Mihriban. Sayangnya aku meyakini itu. Ya Tuhan, perampok itu mabuk-mabukan dan menyerangmu. Syukurlah kau selamat. Semoga tidak akan pernah ada kejadian seperti itu lagi. Tapi polisi langsung bisa menangkap mereka. Bagus juga kerjanya. Semoga polisi langsung memenjarakan mereka. Dengar, kau tidak akan pernah tinggal sendirian lagi di toko. Dan kita akan pasang alarm di tokomu besok secepatnya. Tidak boleh seperti ini. Tapi kau tidak pernah mau mendengarkanku. Kau jangan marah padaku. Polisi sudah mendapatkan uangmu. Kalau mau mereka juga bisa cari 2 botol parfum itu. Aku bukan sedih karena itu. Aku sedih karena peruntunganku. Sabar ya. Duduk saja. Tapi aku bilang duduklah. Halo, Chansa. Halo. Kau datang di waktu yang salah. Chansa, aku... Ada pistol di todong ketenggorokanku dan kau baru datang sekarang. Aku mengerti kalau kau tidak peduli padaku.
Tapi kau tidak peduli pada anakmu. Aku memang ingin datang tapi tidak bisa. Maksudku, di saat itu aku benar-benar tidak bisa datang. Kenapa tidak bilang saja kau tidak bisa berbohong pada istrimu? Aku memang mau datang, aku bersumpah. Sudahlah Ali Kemah. Kata-kataku tidak ada gunanya lagi untukmu. Tolong jangan lakukan ini. Waktu Sevki telepon, aku sedang membawa Fusun untuk terapi. Dia kena kanker, kau tahu itu. Maksudku, aku harus bersamanya saat itu. Aku mau beritahu mereka menodongkan pisau. Aku juga hampir mati. Kau harusnya bersamaku. Tapi... Kau selalu lakukan itu. Setiap kali aku membutuhkanmu, kau tidak pernah ada. Aku juga manusia. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Chancel. Menjauhlah dari hidupku mulai sekarang. Aku bersumpah, kau selalu ada dalam pikiranku. Aku bilang pergilah, aku tidak mau melihatmu lagi. Kau sudah mati buatku, kau mengerti? Pergi. Tapi Chancel, dengar. Chancel! Chancel, buka pintunya. Kita harus bicara. Jangan menangis. Ibu, ibu, bangun, ibu. Untuk sesaat, kebahagiaan melesat dengan cepat. Tapi setelah itu, malam semakin lama, semakin gelap rasanya. Lalu, manisnya minuman yang membuatku bersuka cita karena cintamu telah berubah seperti ini. Hatiku yang tenang terasa semakin jauh. Jiwaku yang telah mati sebelum menantikan bertemu dengan kekasihku. Jiwaku mati. Serasat, cintaku. Paman Onur, ini aku kan? Kan? Iya. Anakku sayang. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukan Paman. Paman Onur. Ada apa, Nak? Ibu belum bangun juga. Aku sudah membangunkannya berulang kali, tapi ibu tidak bangun juga. Kenapa? Apa yang terjadi dengan ibumu? Aku tidak tahu, aku takut. Tenanglah, kau jangan takut, Nak. Aku akan segera ke sana. Onur? Serasa. Kenapa kau ada di sini? Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi tanpa adanya dirimu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Kenapa kau tidak percaya malam itu yang pernah kita jalani adalah malam yang membuatku malu? Kenapa kau tidak percaya aku tidak bisa mencintai orang lain seperti kepadamu? Kenapa kau tidak percaya bahwa cinta yang kumiliki untukmu adalah yang terbesar di dunia ini? Aku percaya. Kau percaya? Aku percaya. Cintaku, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, Onur.
Ibu bangun, Ibu. Oh, Nur. Kan ada apa? Ibu bermimpi ya? Sepertinya begitu. Apa Ibu takut? Tidak, Ibu tidak takut. Itu cuma mimpi. Aku juga mimpi. Aku jadi takut. Kau tidak boleh takut hanya karena mimpi, sayang. Boleh aku tidur dengan Ibu? Tentu saja. Ayo, kemarilah. Aku kehilangan pekerjaan baruku karenamu. Kau memang teman yang menguntungkan. Bagus sekali. Kau juga jangan mulai, Aizen. Aku sedang berurusan dengan hutan dan tekanan lain di sini, tapi apa yang kau katakan barusan? Kau tetap saja jadi orang yang sama. Setiap aku terjebak dalam pikiran jahat sepertimu, aku pasti kehilangan pekerjaan. Aku tidak mengerti kenapa kau begitu padaku. Saat aku mengingatnya lagi, rasanya aku tidak percaya yang kau katakan itu. Saat kau memulai pekerjaanmu di dekat Tuan Erdal, kau terlihat begitu bahagia. Dia sekarang bahkan memecatku tanpa uang gaji. Diamlah, Aizen. Aku sedang tidak ingin mendengarkan omong kosongmu. Kau sudah menghancurkan kami. Aku dan Aizen kau yang hancurkan. Bahkan kau pun seperti dia, Sema. Kau sudah bergabung rupanya. Kau sudah merencanakan tipuan dan berusaha menghancurkan seseorang. Lihatlah, apa yang sudah kau lakukan pada kami. Kau bilang kami akan punya perusahaan sendiri dan jadi bos. Kau lihatlah sekarang keadaannya. Kalau kau tidak suka di sini, kau boleh pergi. Tidak ada yang menahanmu di sini. Kasihan sekali kau, Zeynep. Mulai jadi pemilik perusahaan dan mulai memecat karyawan. Aku juga tidak punya keinginan untuk bertahan di sini. Dengar, Zeynep. Jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Aku bahkan tidak ingin bisa bernapas di tempat yang sama denganmu. Pergi saja. Aku juga tidak ingin bertemu denganmu lagi. Wanita seperti apa kau sebenarnya? Aku tidak pernah bertemu dengan seseorang yang sepertimu dalam hidupku. Semoga Tuhan membalaskan apa yang telah kau lakukan pada kami. Aku tidak perlu pikirkan itu, teman. Kau yang harusnya memikirkan keadaanmu sendiri. Kemarilah. Apa kau menyukainya, nak? Ini lebih dari yang kusukai. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kau telah membuat pilihan yang tepat. Kau yang tentukan. Tempat ini luar biasa. Ini akan jadi kantor yang luar biasa. Andai saja aku membuka tempat ini dan Ahmed di saat yang tepat. Kalau aku tidak memaksamu dengan hal-hal yang tidak patut dulu. Sekarang, kebahagiaan dan sukacitaku tidak akan hanya separuh saja. Aku yakin Ahmed sedang melihat kebahagiaan kita. Kau jangan membuat dirimu sedih lagi. Aku sangat menderita, saya rasa. Tapi, siapa yang tahu kalau waktu akan jadi musuh atau teman manusia. Tapi betapa bahagianya aku. Karena dulu meski aku begitu jahat, kau yang jadi penyembuhku. Tolong jangan ganggu aku dengan lokasi bisnisnya. Kau lakukan saja sebisamu. Kenapa tidak duduk saja, Zeynep? Kenapa kau hanya berdiri? Baiklah, saudaraku. Kalau aku bilang lakukan, ya lakukan saja. Lakukan saja. Jadi, bagaimana liburanmu? Luar biasa. Kau akan ada di sini sekarang? Ya, aku akan bicara dengannya nanti. Ya, baiklah, baiklah. Kau tidak bisa lakukan apapun tanpaku. Iya, aku tahu. Apa kabar, Zeynep? Seperti yang kau lihat, Tuan Erdal, keadaannya tidak baik. Apa yang terjadi? Ada orang lain yang datang ke perusahaanku, dan mereka mengambil semuanya. Benarkah? Ya ampun. Kau mau minum sesuatu? Kalau ada teh? Kalau kau mau, kau bisa minum air dingin. Mungkin itu akan lebih baik untukmu. Dari mana saja kau? Aku habis parkir mobil, Paman. Wah, ini pasti akan jadi kantor yang luar biasa, seperti di film-film Amerika. Semoga saja. Itu bagus kan, Sherazad? Selamat menikmati. Terima kasih, Gani.
Dengar Gani, kita harus bicara lagi. Iya, Paman. Katakan saja. Selain di hari-hari sekolah, kau akan selalu ada di dekat Syahrazad. Kau akan selalu membantunya nanti. Kau akan lakukan apapun yang dia inginkan. Tentu, Paman. Jangan khawatir. Aku akan ada di dekat arsitek terbaik di Turki ini. Itu menjadi hal yang luar biasa untukku. Jangan berlebihan, Gani. Aku bersumpah. Aku janji, Paman Burhan. Apapun yang diinginkan Syahrazad adalah tugas bagiku. Bagus. Apa kau sudah taruh uang untuk sekolahmu? Sudah, Paman. Aku tidak percaya ini, Paman. Berkat bantuanmu, aku bisa menjadi seorang mahasiswa. Terima kasih banyak, Paman. Kau telah membuatku sempat rugi. Kalau kau mengacau lagi, kita akan hancur juga pada akhirnya. Apa maksudmu, Paman? Aku akan menjadi apa saja di sekolah. Maksudku, aku akan belajar dengan keras. Tapi aku percaya padamu, Tuan Erdal. Aku dapat banyak pinjaman dari bank. Bukankah kau bilang, ambillah apartemen, bangun kantormu, dan persiapkan. Akan kuberikan pekerjaan Villa Yesildoga kepadamu. Itu yang kau katakan. Aku memang mengatakannya. Tapi keadaan tidak berjalan seperti yang direncanakan. Lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Aku jadi banyak sekali berhutang saat ini. Karena itulah semua orang bekerja dengan gajinya. Kalau tidak, semua orang bisa membangun bisnis mereka sendiri. Membangun perusahaan itu sangat beresiko, Zeynep. Kau sudah ambil resiko itu tapi tidak berhasil, kan? Bisa dikatakan kau tidak beruntung untuk itu. Tuan Erdal, tolong bantu aku supaya aku bisa keluar dari hutang-hutangku ini. Kalau kau dalam keadaan sulit, aku bisa pinjamkan uang padamu. Tentu saja. Kau bisa lebih tenang sedikit. Terima kasih. Tapi sudah cukup bagiku untuk berhutang lagi. Jangan bicara begitu, Zeynep. Kau tidak perlu membayarnya buru-buru. Erdal tidak akan memaksa mendapatkan uangnya kembali. Tidak mungkin, aku tidak begitu. Aku bukannya mau minta pinjaman uang. Aku minta pekerjaan. Tuan Erdal, aku mohon, tolong berikan proyek Villa Yesildoga itu kepadaku. Oh, permintaanmu terlalu banyak. Kalau begitu lupakan saja. Tapi Tuan Erdal... Ayo kita pergi. Aku harus main tenis. Jangan khawatir, Zeynep. Kau pasti akan temukan jalan keluarnya. Tentu saja begitu. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Peralatan rumah dan rumah sakit ini semua, kau sudah lelah sekali, Nadine. Tuhan memberkati kita. Setidaknya kita sekarang jadi sedikit lebih tenang. Aku sudah tidak sanggup lagi. Semoga Tuhan memberkatinya. Tapi mungkin sakitnya Fusun akan baik untuknya. Apa maksudmu, Burhan? Kau tidak boleh bilang begitu. Tiap kejadian pasti ada hikmahnya, Nadine. Alasannya bisa jadi buruk, tapi hasilnya yang bagus. Baiklah, kita sudah lewatkan masa yang menakutkan. Tapi akan menakutkan juga bagi kita. Kalau dia sehat kembali, dia sekarang masih tenang. Syukurlah. Suaminya ada di dekatnya, anak-anaknya juga ada di dekatnya. Kita jadi bisa sedikit tenang belakangan ini. Kuharap keadaan ini tidak akan berubah. Semoga Syahrazad juga akan membaik. Apa dia suka kantornya? Dia sangat suka. Dan dia segera ingin buru-buru kerja, Nadine. Kau akan melihatnya dengan energi yang sangat besar dan juga semangat yang mengagumkan. Burhan, apa ada hal lain dalam pikiranmu? Ya, Nadine, memang ada. Soal apa? Ayo kita harus pulang. Aku masih ada pekerjaan. Semoga kau sudah membaik. Terima kasih, Tuan Onul. Apa kau mau duduk? Tidak usah repot-repot. Barang-barangnya ternyata masih ada di sini. Iya. Dia mau aku yang membawanya, tapi aku tidak bisa. Bagaimana keadaannya? Baik. Apa yang dia lakukan? Tidak ada. Dia mau membangun sebuah bisnis dengan Tuan Burhan. Apa itu? Sebuah kantor arsitektur. Tuan Burhan yang membiayainya. Dia sudah mulai bekerja? Dia mendapat pekerjaan? Dia sudah mulai bekerja dari rumahnya.
ada beberapa pekerjaan saat ini. Dia juga bergabung dalam kompetisi proyek Dostal Foundation University Campus. Dia ikut dalam kompetisi? Iya, tapi aku yakin dia pasti menang. Aku sudah lihat draftnya, semuanya bagus. Selamat datang, sayang. Terima kasih. Kau sudah dapatkan kantornya? Iya, sudah, Mihriban. Itu kantor yang luar biasa besar. Kami akan punya tempat kerja yang luar biasa di sana. Bukankah kalau tanganmu yang sentuh apapun akan menjadi itu indah? karena dikerjakan bersama, Mihriban. Iya. Kalau kan sudah pergi ke sekolah, kau berangkat kerja, aku bisa bersantai. Begitu ya, tapi tidak bisa begitu. Kau akan ikut denganku ke tempat kerja setiap hari. Aku juga? Iya, tentu saja. Bukankah kau yang bilang kau bosan diam di rumah setiap hari? Kenapa? Kau tidak senang mendengarnya? Aku senang sekali. Tapi wajahmu tidak terlihat seperti itu. Tuan Honor pasti akan sangat sedih. Selamat datang. Nyonya Chansel? Iya. Halo, Nak. Aku adalah ayah dari Ali Kemal, Burhan Evliyaoglu. Kenapa Tuan datang ke sini? Apa masih inginkan rumah itu? Apakah belum cukup pengacarmu mengancamku? Nyonya Chansel. Aku sudah beritahu Ali Kemal untuk mengembalikan rumahmu. Aku bahkan tidak menyentuh semua milikmu sampai sekarang. Tolong bisa dengarkan aku. Aku tidak mau mendengarkanmu, Tuan. Kau bisa bawa pergi rumah dan anakmu itu. Tolong jangan ganggu aku. Nyonya Chansel, tenanglah. Dengarkan aku sebentar. Jangan langsung marah kepadaku. Aku ke sini bukan mau menagih rumah itu darimu. Aku di sini untuk bicara dengan ibu dari cucuku yang akan lahir nanti. Apa yang kau jalani di masa lalu dengan Ali Kemal bukanlah hal yang bisa aku setujui. Menurut pendapatku, kalian berdua telah membuat kesalahan. Tapi kalau kita membicarakan hal itu... Tidak ada gunanya membicarakan itu. Jangan membuat dirimu sedih. Ali Kemal kembali ke rumah mungkin baik untuk semuanya. Dan agar anak-anaknya bisa tumbuh bersamanya. Nah, aku bicara tentang Ali Kemal yang masih terus melakukan kesalahan itu. Kau juga adalah ibu dari cucuku nanti. Yang dibutuhkan cucuku itu nanti adalah tanggung jawabku. Jadi kita harus bicara dengan baik-baik. Pertama kita harus selesaikan dulu masalah rumah itu. Rumah yang jadi milikmu itu, aku tidak akan memintanya kembali. Anakku bukan untuk dijual, Tuan Burhan. Begitu juga diriku. Iya, aku akui. Aku banyak membuat kesalahan. Aku berhubungan dengan pria yang sudah menikah. Aku mencintainya. Aku sangat mencintai Ali Kemal. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Nah, dengar, aku memikirkan yang terbaik untukmu. Aku tidak membutuhkanmu untuk memikirkan soal itu. Anak ini adalah anakku. Hanya milikku. Anak ini bukanlah anak dari Ali Kemal ataupun cucumu. Jadi lupakan anak ini. Dan juga lupakan aku. Bahkan Ali Kemal harus menghapus itu dari pikirannya. Sepenuhnya. Tunggu dulu, mau kemana? Aku harus bertemu dengan Tuan Onur. Tunggu dulu, kau tidak bisa masuk seperti ini. Selamat siang, Tuan Onur. Maafkan aku, Tuan Onur, aku tidak bisa mencegahnya. Apa yang kau lakukan di sini? Tuan Onur, tolong dengarkan aku. Aku tidak mau mendengarmu. Keluar. Aku mohon padamu, tolonglah. Keluar. Aku punya beberapa hal yang akan membuatmu tertarik. Pertama, kau lihatlah dulu ini. Baru kau boleh mengusirku. Aku mohon. Lihatlah dulu apa yang kubawa.
Cucuku sayang. Sayangku, kita harus tidur dulu sekarang ya. Baiklah. Dah. Coba lihat itu. Selamat malam. Aduh, geli kan? Sudah siap? Sudah. Ayo. Ayah makan malamnya sudah siap. Sebentar, Nak. Ayo makan Sehrazad. Baiklah. Geli kan? Jangan kritiki aku. Oh, bau dagingnya lezat sekali. Kan? Ayo cepat, ada bakso di sini. Iya, Kakek. Aku akan Anak-anak, kesana. sudah cuci tangan? Iya, sudah, Nenek. Sudah, Nek. Halo. Selamat malam. Apa aku bicara dengan Sehrazad Efrioglu? Iya, ini aku. Nyonya Sehrazad, aku Sabiha Esjalik. Aku adalah presidir dari Yayasan Fen. Iya, ada apa Nyonya? Aku mengganggumu malam-malam begini. Tapi aku mau katakan tentang pemenangan kompetisi untuk yayasan di kampus kami adalah... Jadi hasilnya sudah ada? Iya, aku ucapkan selamat. Terima kasih banyak. Aku senang sekali mendengarnya. Selamat malam. Ternyata aku memenangkan kompetisi di yayasan itu. Bagus sekali, anakku. Selamat sayang. Itu dia. Kau dengar itu, Nadine? Pemenang kompetisinya adalah Sehrazad. Selamat untukmu. Terima kasih. Sudah kubilang akan kuselesaikan. Kau tidak mengerti juga. Akan ada musik live selama 3 hari dalam seminggu. Kau ini yang benar saja, Mer. Kau sudah setuju dengan grup lain tahun lalu. Kau harus membuat kontraknya. Kontrak. Kalau tidak, kau akan terus ada di tengah-tengah mereka. Halo, Sehrazad. Aku tidak percaya ini. Apa kau serius? Ada apa? Selamat sahabatku, aku senang sekali. Aku tidak terkejut. Tentu saja aku akan memenangkannya. Apa yang dia menangkan? Apakah itu proyek kampus? Mereka yang menelponmu? Aku tidak percaya ini. Kau luar biasa. Baiklah, sayang. Bisa aku bicara? Halo, Sehrazad. Aku juga mau ucapkan selamat. Terima kasih, Tuan Karim. Cepat sekali hasilnya sudah masuk. Waktunya juga hanya sebentar. Itu sangat luar biasa. Bukankah itu luar biasa, Paman? Ya, tentu saja. Sekali lagi terima kasih, Tuan Karim. Selamat malam. Bagus sekali, Kak Sehrazad. Tos dulu. Tos dulu, Gani. Apa kita akan mulai bekerja besok? Tenang saja, kita harus tanda tangani beberapa hal dulu baru kita mulai kerja. Pekerjaan apa? Apa hubungannya antara pekerjaan Sehrazad denganmu? Kami mulai untuk bekerja sama sekarang, Fusun. Gani sudah mulai bekerja di kantor kami. Oh, kau belum tahu? Dia tidak memberitahuku. Dia tidak pernah cerita kalau ada hal yang baik. Kau sudah pikirkan baik-baik soal itu? Kau mau pekerjakan orang pemalas seperti dia? Tidak mungkin. Gani, aku tugaskan menjadi tangan kanannya Sehrazad. Tapi kalau tangan itu sampai terlalu malas, tidak akan kuserahkan pada Sehrazad, tapi aku sendiri yang memotongnya. Aku bahkan tidak akan tidur, Paman Burhan. Aku bersumpah akan bekerja, dan bekerja. Iya, dan juga kuliah yang serius, benar kan? Iya, tentu Bagus. saja. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Permainan apa yang sedang kau lakukan sekarang ini? Permainan apa maksudmu, Kak? Apa kau sudah gila? Bicara yang benar padaku. Kalau aku memukulmu, kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekarang kau jadi tangan kanannya Sehrazad ya? Aku tidak ingin meladeni muka. Aku bisa terlambat bekerja. Kau harus cepat. Nanti kau terlambat untuk membawa tasnya Sehrazad. Tas apa maksudmu? Memalukan sekali. Maksudku, dengan penyakitku ini hanya tinggal kau saja yang belum membuatku kesal.
Lalu apa hubungannya, Kak? Paman Burhan menyuruhku untuk bekerja di kantor yang baru mulai sekarang. Aku tidak mengharapkan itu. Ya ampun, kasihan sekali. Jadi kau tidak mengharapkannya? Menurutku kau terlihat begitu ingin sekali menjadi budaknya Sehrazad. Apa hubungannya ini dengan menjadi budak? Aku bilang Paman Burhan yang menginginkan itu, Kak. Ya, itu tentu saja. Aku belajar di bidang konstruksi. Bukankah lebih baik bagiku untuk bekerja di kantor arsitek daripada menjual jaket di toko, kan? Kenapa kau tidak pikirkan yang terbaik untukku? Lalu, kenapa kau tidak beritahu aku akan seperti itu? Kenapa aku yang terakhir mendengarnya? Aku mau bilang itu padamu, tapi tidak sempat. Dasar pembohong. Kau berlebihan sekali, Kak. Terserah padamu. Sampai nanti. Tikungan berikutnya kita belok kanan. Baiklah. Tuan Onur, kalau kau izinkan aku bisa ikut denganmu. Tidak perlu. Ini tidak akan lama. Kau bisa tunggu di garasi. Aku akan kembali. Baiklah, Tuan. Taruh saja di sana. Baiklah. Selamat datang. Halo sayang. Selamat menikmati kantormu yang Terima baru. kasih. Selamat datang. Ini dia, Nadide. Kantor arsitektur Evlioglu letaknya di sini. Ini luar biasa, Burhan. Bagaimana, Nak? Apa ini yang kau inginkan? Tentu saja. Semuanya sudah siap untuk dimulai. Aku harap kami akan segera memulai pekerjaan kami, Tuan Burhan. Semoga saja. Anakku, kau adalah bos di tempat ini. Apapun yang kau anggap tepat, itu akan terjadi. Tugasku di sini adalah untuk membantumu. Kenapa begitu, Tuan Burhan? Kalau kau tidak ada, semua tidak mungkin ada di sini. Bisa saja, bisa. Kami taruh di mana ini, Nyonya? Oh, taruh saja di sana, di dekat tembok sana ya. Baiklah. Burhan, kau benar-benar melakukan pekerjaan yang besar di sini. Memangnya apa lagi yang bisa kulakukan, Nadide? Sehrazad adalah anak yang lebih sering menolak daripada meminta padaku. Aku akan mengajakmu keliling kantor. Mari. Di atas adalah ruang untuk rapat. Selamat siang, Tuan Ragib. Tuan Onur, selamat datang. Apa kabar? Terima kasih. Kau terlihat baik. Silakan duduk. Aku baru mau menelponmu untuk mengucapkan selamat karena kau menjadi presidir di Tugim. Tapi ada beberapa masalah belakangan ini. Sudahlah, tidak apa-apa. Bukan masalah. Setelah itu, terjadi peristiwa yang membuatmu sedih. Iya. Aku mulai bosan karena itu. Kadang memang bisa terjadi seperti itu. Kita tidak bisa mencegah hal-hal seperti itu. Mereka menyerang orang yang begitu berharga sepertimu di negara ini. Pebisnis seperti Onur Aksal adalah pendukung juga untuk negara ini. Baiklah, tidak usah bicarakan itu. Kau mau minum sesuatu? Tidak usah, terima kasih. Ada masalah apa? Apa yang bisa kubantu? Perintahkan saja, biar kulakukan. Aku kemari bukan untuk minta sesuatu darimu. Akan lebih baik kalau kau melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri. Demi kebaikanmu sendiri. Apa ini? Lihat saja. Menutupnya. Tentu saja kau tahu kelanjutan setelah itu. Dari mana kau mendapatkannya? Aku juga tidak tahu bisa sampai ke tanganku. Kau terjebak dengan sangat buruk. Kalau rekaman itu sampai tersebar, kau pasti akan hancur. Ini, biar aku jelaskan situasinya. Dalam pekerjaan itu, ada seseorang yang telah merusak namaku, Erdal Karayolcu. Tapi ada wanita yang memperkenalkanku pada wanita-wanita itu. Jale Yildiz. Dia adalah wanita yang telah menghancurkanku di televisi.
Dia adalah kekasih dari Eldar Kaliulci. Maksudku, dia orang yang telah membantunya menyiapkan rencana menjijikan itu. Apakah Erdal sudah memerasmu? Aku tidak tahu kalau aku direkam dengan kamera. Sepertinya kalau kau mengganggu pekerjaannya, maka dia akan memerasmu. Rekaman apa? Tidak ada rekaman. Tapi tetap saja rekaman aslinya ada padanya saat ini. Aku juga punya salinan rekaman itu. Aku tidak mengerti. Dengar Tuan Rakib, aku harus membuktikan bahwa aku telah dihancurkan dengan cara yang jahat. Akan kuberikan rekaman itu pada pengadilan. Setelah semua orang menyadari bahwa dalam kasus ini ada Jale Elyedis di belakangnya, tentu keadaan akan sedikit lebih kacau. Tapi kalau rekaman ini sampai ke pengadilan, aku hancur. Ya, kau tidak bisa muncul di depan umum. Tapi kalau Jale Elyedis bisa muncul di TV dan berkata, aku sengaja menghancurkan nama Onur Aksal dan membuat rencana itu, maka aku akan menghancurkan rekaman yang ada padaku. Apa yang harus kulakukan? Entahlah. Kau orang yang punya banyak hubungan. Aku mengerti. Maksudmu, dengan kesepakatan ini, kita selamatkan diri kita berdua. 1 minggu lagi akan ada di pengadilan. Kau harus menunjukkan beberapa bukti. Tapi, Onur, Nenek, Paman Gani tidak mau main game komputer dengan kami. Padahal dia sudah janji, Nek. Tapi pamanmu sedang bekerja, anak-anak. Sabarlah sebentar. Aku sudah mau selesai. Pamanmu sangat sibuk. Jangan buang-buang waktumu. Pekerjaan Nyonya Serajat pasti perlu waktu lama. Baiklah. Benar kan, Ibu? Bagaimana perusahaannya? Apa Serajat menyukainya? Benar. Dia suka. Yang terpenting adalah Serajat merasa puas. Itu saja kan, Bu? Itu CD-nya? Iya. Kalian memang nakal ya. Anak-anak, jangan ganggu pamanmu. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang penting. Selamat datang. Akhirnya kau pulang. benar. Makan malammu sudah siap di dapur. Aku tidak mau makan, kepalaku sakit. Kenapa? Kenapa? Kenapa kepalamu sakit? Aku tidak bisa menemukan Chancel, Ayah. Dia tidak ada. Kemana? Entahlah. Aku pergi ke rumah dan tokonya, semuanya tutup. Entah dia di mana. Ya Tuhan, ya Tuhan. Dia tidak ada di mana-mana, Ayah. Aku bisa gila. Apa ada orang yang bisa ditanyakan tentang dia? Akan pergi kemana wanita yang sedang hamil sepertinya? Aku sudah telepon temannya, tapi dia tidak mau memberitahu. Lihatlah keadaanmu ini. Bagaimana caramu mengatasi keadaan yang sulit? Aku bicara soal keadaan kekasihmu itu. Memalukan sekali, memalukan. Dia tidak mau bertemu denganku lagi, Ayah. Dia tidak mau. Siapa yang tidak ingin bertemu lagi denganmu? Bukan siapa-siapa, nak. Ini masalah bisnis. Apa ini soal bisnis? Bagaimanapun, akan aku urus masalah bisnismu itu. Minumlah dulu, Ali Kemal. Sakit kepalamu tidak akan sembuh begitu saja. Makanlah walaupun sedikit. Tidak, aku tidak mau makan. Kau masih saja tidak menyentuh makananmu, Tuan Onur. Tidak ada gunanya memaksa dirimu kelaparan seperti ini. Kalau kau makan sekali saja makanan panas sehari, moralmu akan meningkat. Tuan Onur, kau mau kemana? Apa kau tidak suka makanannya? Waktu pertama aku lihat draftnya, aku sudah bilang, kalau Sehrazad tidak memenangkan kompetisi itu, maka aku bukan Benu Ataman. Benu, kau jangan berlebihan. Untuk penghargaanmu, Sehrazad. Dan yang lainnya nanti. Terima kasih.
Biasanya aku sudah tidur. Ayo, sekarang tidurlah. Izinkan aku di sini sebentar lagi, Bu. Beri dia waktu 5 menit lagi. Oh, kau terlihat cantik sekali. Kau mau kemana? Aku cuma mau ketemu teman-temanku. Teman yang mana? Aku mau ke Bayaramoglu. Aku bisa telat pulangnya. Mungkin tidak akan kembali ke rumah. Jangan khawatir. Melek, kau tidak sedang melakukan sesuatu yang salah, kan? Kakak, ayolah. Karim? Selamat pagi. Kau sedang apa? Tidak ada. Aku sedang pasang foto ke dalam bingkai. Aku akan siap-siap dan pergi setelah itu. Kau mau kemana? Aku mau bertemu dengan teman-teman dari SMA aku dulu. Kami selalu bertemu sebulan sekali. Aku sudah cerita, kan? Belum. Oh, maafkan aku, Karim. Aku lupa bilang padamu. Kau sudah buat rencana? Apa aku telah merusaknya? Oh, tidak. Tidak penting. Kau bisa menikmati harimu. Baiklah. Ada apa ini? Jadi kau merekamku dengan kamera ya? Apa yang terjadi? Siapa kalian? Pergilah, Nona. Pekerjaanmu sudah selesai. Cepat. Ayo cepat. Jadi dengan wanita itu? Dengan wanita itu kau menjebakku? Begitu? Akan kuhabisi kau. Hah? Berani-beraninya kau merekamku dengan kamera yang tersembunyi. Erda, kau pikir siapa dirimu? Rekamanku ada di tangan Onur Aksa. Dia sudah menunjukkannya. Apa maksudmu marah-marah seperti ini padaku? Jangan main-main denganku. Apa kau lupa siapa aku? Kau mau mencoba memanfaatkanku. Onur Aksa, apa hubungannya dia dengan masalahmu? Selesaikan masalah ini, Erda. Kalau tidak, kubunuh kau. Jali harus muncul di TV dan mengatakan bahwa dia membuat rencana itu untuk Onur Aksa. Katakan bahwa Onur tidak pernah memberikan penawaran itu karena dia memecatnya. Dia ingin balas dendam pada Onur. Kalau mereka menanyakannya lebih lagi, dia bisa katakan orang lain yang membuatnya melakukan itu. Ataupun kau sendiri. Aku tidak peduli. Dengar, Tuan Regip. Namaku tidak akan terdengar dimanapun. Aku beri 3 hari. Kalau dalam 3 hari, wanita itu tidak muncul di TV dan tidak mengatakan seperti yang kubilang, maka pilih kuburanmu. Kau mengerti? Kau mengerti? Aku mengerti. Kan? Sayang, kau tidak boleh buka pintu tanpa... Paman Karim. Hei Kan, ini dia superhero-ku. Saat ada musuh yang datang, Spider-Man pun melompat. Halo, Tuan Karim. Halo. Aku tadinya mau menemui Beno, tapi aku lupa dia sedang bertemu dengan teman-teman. Iya, dia bertemu teman-temannya dari SMU. Harusnya aku telepon dulu. Aku baru ingat setelah itu. Waktu aku menelponnya, dia sudah pergi. Ya sudah, masuklah. Halo. Paman, lihatlah yang diberikan kakek untukku. Oh, itu bagus sekali. Kau pernah terbangkan ini? Aku belum pernah menerbangkannya. Ibu, ayo kita terbangkan layang-layang ini, Bu. Hari ini Ibu sedang tidak bisa, sayang. Kau mau menerbangkan layangan? Iya. Ayo, kita terbangkan kalau begitu. Kita bisa pergi ke suatu tempat dan menerbangkannya bersama-sama. Iya, aku mau. Aku mau. Asik. Saya rasa dengan ini kan bisa dapat udara segar. Ayo terbangkan. Aku mohon. Kan? Ibu mohon, sayang. Ibu banyak pekerjaan. Aku mohon, Ibu. Kenapa kau tidak tersenyum? Tidak, aku tersenyum. Aku baik-baik saja. Kau masih belum beritahu aku kita mau kemana. Ke tempat di mana kita bisa berdua saja. Tentu saja, kita tidak boleh terlihat orang lain. Kita sudah bicarakan soal itu. Aku sudah bilang ini hanya sementara. Kumohon cobalah untuk mengerti aku. Aku mengerti. Karena itulah aku jadi merasa bersalah untuk itu.
Tolong jangan lakukan itu. Kau tidak perlu merasa bersalah. Aku ingin melihatmu bahagia. Aku bahagia. Setidaknya begitu. Aku akan urus semuanya. Tapi kau harus memberiku waktu. Yang terjadi dengan kita tidak akan bicarakan. Hari ini hanya kita berdua. Kau dan aku. Besok? Besok atau besok lusa hanya akan ada kita. Tapi kau harus percaya padaku. Aku lapar sekali. Baiklah, kita akan makan sekarang. Akan kusiapkan makanan yang lezat untukmu. Kau yang buat? Tentu saja, aku bisa membuat barbeque yang lezat. Pegang talinya dan lepaskan setelah itu. Seperti ini? Iya. Tapi hati-hati, jangan sampai layangannya menerbangkanmu. Talinya lepas. Awas, pegang yang erat. Kemari kau layangan nakal. Tolong kau pegang ya. Seperti ini? Iya, seperti ini. Kalau lepas bagaimana? Tidak akan. Aku akan kembali setelah menangkap Spider-Man itu ya. Hei, ayo kemari jagoanku. Nah, kena kau sekarang. Sampai kapan ibu ingin menjauh dariku, ibu? Katakan satu hal untuk ibu menemuimu. Apa menjadi anakmu saja tidak cukup jadi alasan? Anak dari ayahnya. Ibu, berhentilah membuatku harus membayar dosa-dosa ayah. Lalu seperti apakah dosa-dosamu? Berapa kali ku bilang, aku tidak punya dosa apapun. Tidak mungkin. Anggap saja ibu percaya padamu. Ibu bilang anakku sama seperti ayahnya. Tapi kenapa Syekh Raja tidak percaya? Kenapa dia tidak bilang Onur tidak mungkin melakukan itu? Ibu, jangan katakan sesuatu yang akan ibu sesali. Kau bahkan tidak bisa dapatkan kepercayaan dari wanita yang kau cintai. Ibu, aku di sini bukan untuk berdebat. Aku kemari untuk mengatakan bahwa aku akan segera membuktikan kalau aku tidak bersalah. Bagaimana nanti kalau kebenaran terbukti? Kalau ibu bisa lakukan hal yang sama pada ayahmu seperti yang dilakukan Syekh Raza. Ibu katakan pada Syekh Razat, seandainya saja ibu wanita yang kuat dan tangguh seperti dia. Jadi, ibu bertemu dengan Syekh Razat? Ibu menemuinya karena mau minta maaf. Ternyata ibu sangat salah menilai Syekh Razat. Kau sudah belajar dengan cepat sekali. Ini mudah sekali. Saat musim semi tiba, kita bisa terbangkan layang-layang di festival nanti. Di sana akan ada banyak layangan. Kau mau? Mau. Terima kasih Tuan Karim, kan senang sekali hari ini. Sejujurnya aku juga merasa senang. Kadang-kadang kau harus kembali lagi ke masa-masa kecil. Nah, kau benar. Berarti kita harus lebih sering melakukan. Dengan layang-layang, main kuda-kudaan, bermain kapas. Apalagi yang bisa kita lakukan di masa kecil? Halo? Bagaimana kabarmu, Nak? Aku baik, aku sedang di luar. Bisa aku telepon lagi nanti? Paman Karim, lihatlah bagaimana layangan kita bisa berputar. Lihat ini, Paman. Suara siapa itu? Sudah aku bilang aku sedang di luar. Aku sedang main layangan dengan Kan. Kan anaknya Syekh Razat? Iya, Ibu benar. Apa itu Nyonya Seva? Sampaikan salamku. Syekh Razat titip salam untuk Ibu. Syekh Razat juga di sana? Lalu Benu? Kami sedang main layangan, Bu. Apa Benu bersamamu? Tidak, Bu. Ada apa Ibu menelponku? Tadinya aku ingin menyuruhmu ke sini, tapi sudah jelas kau sudah punya rencana yang berbeda. Aku akan mampir, Bu. Apa yang sedang terjadi, Karim? Baiklah, Bu. Akan kutelepon lagi nanti. Sampai nanti. Ibuku titip salam untukmu. Terima kasih. Ayo kita lihat bagaimana kau bisa lari saat layangan itu ada di tanganmu. Hei, ayo jangan lari. Ayo kemari jagoanku.
Tuan Onur? Halo, Miriban. Halo, Tuan Onur. Aku tidak tahu harus bilang apa. Percayalah, aku ikut sedih dengan apa yang terjadi padamu. Jangan sedih, Miriban. Ini pasti akan berlalu. Sherazad ada di rumah? Tidak, Tuan Karim tadi datang. Mereka sedang pergi untuk sama-sama menerbangkan layangan. Mereka akan segera kembali. Silakan masuk dulu. Apa Benu bersama mereka? Tidak, Benu sedang bertemu dengan teman-temannya. Jadi mereka hanya bertiga? Kenapa kau tidak ikut? Aku masih ada pekerjaan di rumah. Apa ada sesuatu yang mau kau katakan padanya? Ini kata-kata yang akan kusampaikan pada Sherazad. Aku permisi. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Akan aku habisi kau. Kemari kau, jangan lari. Erda, aku mohon, tenang, katakan apa salahku. Bagaimana aku bisa tenang? Kau telah membuatku sangat marah. Dan kau mau aku tenang? Kenapa CD-nya Tuan Ragib ada di tangan Onur Aksa? Onur Aksa? Katakan padaku, pada siapa kau tunjukkan CD itu sebelumnya? Jenab sering datang kemari, bukan? Kau menunjukkan padanya dan kau bekerja sama dengannya? Hah? Apa aku sudah gila, Erda? Untuk apa aku lakukan hal itu? Jadi kalau begitu, CD itu bisa pergi sendiri. Jangan bicara padaku, atau akibatnya akan buruk padamu. Aku bersumpah, aku tidak tahu apapun soal itu. Kapan terakhir kali wanita bernama Jenab itu datang ke sini? Minggu lalu. Apa kau ada di sini juga waktu itu? Panas sekali di sini. Aku seperti berjemur. Apa kau mau berendam dulu? Benar, aku mau ganti baju dulu baru kesini lagi ya. Aku akan siapkan minuman kalau begitu. Baiklah. Sedang apa kau? Sedang apa lagi? Aku sedang mencari minumannya. Jangan sembunyikan minumannya dari Minumannya di sana. Oh, di sana ya. Waktu aku buka rak itu banyak sekali CD di sana. Apa semua itu CD milik Tuan Erda? Ya. Konstruksi, properti dan lainnya. Aku tidak ingin melihat kamera dulu sementara ini. Dia telah membuatku merekam setiap acara pembukaan dan rapat. Entah kenapa hal itu jadi penting. Aku jadi lapar. Beritahu pelayan itu untuk siapkan makanannya. Kenapa harus aku? Ayo kita makan di luar saja. Tidak masalah. Tunggu sebentar, aku ganti baju dulu. Jawab aku, apa kau duduk di sini? Tidak. Kami duduk di dekat kolam renang. Apa dia sempat masuk ke dalam? Sekali. Aku bersumpah aku tidak bersalah sama sekali, Arda. Wanita itu memeriksa rumah ini. Aku yakin itu. Akan segera kuurus dia. Tapi kita masih ada urusan lain yang harus diselesaikan. Halo, Serkan. Di mana kau? Cepatlah kembali. Jangan lama-lama. Cepatlah kau kembali ke sini. Aku tunggu. Nyonya Seva, terima kasih banyak. Ini bagus sekali. Sama-sama, Benu. Ini hadiah kecil. Mereka sudah tahu penyebab kebakarannya? Kau sudah menerima laporan? Masalah listrik saja. Banyak pemilik rumah yang tidak bertanggung jawab. Sudahlah, kita lupakan saja. Sudah berlalu. Kapan orang tuamu datang ke sini melihat rumahmu yang baru? Aku belum beritahu mereka kalau aku sudah pindah. Tidak masalah. Kalau mereka dengar, mereka akan sedih. Bilang saja mau ganti rumah nanti. Aku juga berpikir seperti itu. Tapi mereka harus datang ke sini, Benu. Kami harus meningkatkan hubungan juga dengan mereka. Kan?
Ayo, sekarang kau mandi ya. Iya, Bu. Ayo Spider-Man, kau harus segera tidur juga. Kau pasti lelah. Tidak mau masuk dulu? Tidak usah. Beno mungkin di sini. Iya. Terima kasih banyak Tuan Karim. Kan bisa merasakan hari yang indah bersamamu. Iya, kan. Aku juga. Aku harus pergi sekarang. Selamat malam. Selamat malam. Kalau untuk kau dan Karim, penantian kami akan terlalu lama. Tentukan saja hubungan kalian. Jangan terlalu lama juga. Hak kami juga untuk melihat kebahagiaan. Menyenangkan sekali mendengar hal itu darimu, Nyonya Seva. Tapi aku bahkan belum terima lamaran dari Karim sama sekali. Dia itu mirip ayahnya. Ayahnya juga baru melamarku setelah berbulan-bulan berlalu. Kenapa lamaran pernikahan itu jadi hal yang sangat sulit, aku tidak tahu. Banyak yang dipikirkannya. Emosinya selalu naik dan turun. Tapi dia itu sebenarnya adalah orang baik. Kau harus sedikit bisa mengarahkannya. Entahlah. Aku tahu Karim pasti mencintaimu. Kalau kau tanya aku, jangan terlalu dipaksakan. Permisi sebentar. Halo sayang. Halo Beno. Bagaimana pertemuan kalian? Ya, seperti biasa. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Kami menerbangkan layangan hari ini dengan Kak. Ibu? Halo anakku. Apa yang kau lakukan? Hah? Memangnya tidak boleh memeriksa ponsel suamiku sendiri? Kau masih tidak percaya padaku, kan? Ya, kalau kau jadi diriku, kau tidak akan percaya pada seorang pria sepertimu, Ali Kemal. Lakukan saja seperti maumu. Tentu saja aku akan melakukannya. Mulai sekarang aku akan periksa semua barang-barangmu kapan saja aku mau. Silakan saja, Fusun. Kalau kau mau, kau juga bisa mengirim orang untuk mengikutiku. Tapi kau tidak akan menemukan apa yang kau cari. Aku tahu benar apa yang kau cari. Tapi kau tidak akan menemukannya. Karena memang tidak ada. Kau mengerti? Tidak ada. Menurutmu, dia bisa pergi kemana? Aku tidak tahu. Yang aku tahu wanita itu membawa cucu kita di dalam perutnya. Ya Tuhan. Di zaman dulu, aku hanya berdoa sekali sehari, Nadidi, untuk bersyukur saja. Sekarang aku berdoa 5 kali. Karena masalahmu makin meningkat. Ya Tuhan, Kau memberiku ujian bukan seorang anak laki-laki. Tapi aku juga berterima kasih karena telah memberikan seorang Nadidi kepadaku. Dan dia mampu menghadapi semua masalah itu. Sebenarnya apa yang mau ibu lakukan? Kenapa ibu datang ke rumah Beno? Apa aku butuh izin darimu untuk pergi mengunjunginya? Dia baru pindah ke rumah baru. Aku ingin mengucapkan selamat padanya, itu saja. Ibu, jangan main-main denganku. Aku tidak punya kekuatan untuk itu. Tentu saja, ada hal penting lainnya untukmu. Seperti main layangan dengan anak itu. Hidupku ini bukanlah urusan ibu. Jangan ikut campur untuk itu, Bu. Tentu saja itu urusanku. Ini juga sangat jadi masalah untukku. Kau memainkan permainan berbahaya, Karim.
Aku akan diam kalau akhirnya kau akan menghancurkan dirimu. Tapi kau akan menghancurkan Benu dan juga Onur. Atau bahkan Sherazad. Ibu, sudah cukup. Anakku, Benu mencintaimu, bukan Sherazad. Dia akan mencintaiku. Sherazad pasti akan mencintaiku. Kita lihat saja nanti. Terima kasih Mihriban, aku merepotkanmu. Sherazad, hari ini Tuan Onur datang. Onur ke sini? Kenapa dia ke sini? Dia mau mengatakan sesuatu padamu. Dia tidak bisa mengatakan apapun padaku. Sayangku, tidakkah hatimu menderita? Sherazad, dialah yang mencampakkanku dari matanya, orang yang kucintai dan telah menutup pintunya untukku. Kesabaran adalah penderitaan terbesar, aku mengerti. Tapi aku terus menghitung hari-hariku. Nanti aku akan menghadapimu dengan rasa tidak bersalah. Mengetahui ini membuatku mengabaikan ketidakhadiranmu. Aku tidak sabar menunggu hari di mana kau akan sadari bahwa aku tidak bersalah. Saat itu tiba, aku tidak akan pernah memaksamu. Aku tidak akan berkata, Sherazad, kenapa kau tidak percaya padaku? Aku akan mencium matamu yang indah dan menjanjikanmu sebuah kebahagiaan yang abadi. Tapi untuk saat ini, hatiku menderita karena kehilanganmu. Seperti kata puisi, begitu kebahagiaan masuk dalam indahnya cinta, maka kesedihan pun akan menembus masuk ke dalam kesendirianku. Aku kesepian, Sherazad, dan aku mencintaimu lebih dari yang kau bayangkan, Onur. Berarti tidak ada yang kurang dari kami, bukan? Tidak, Tuan Onur. Satu-satunya yang kurang adalah bertemu dan saling jabat tangan saja. Semoga tidak sulit. Baiklah, aku permisi dulu. Baiklah, Mehmet. Duduklah. Nanti ada rapat untuk bisnis di Al-Mahta. Kau yang buat masalah di rapat terakhir. Nanti aku beritahu informasinya. Kapan akan berakhir? Aku harus ikut rapat lain nanti malam. Itu tidak akan lama. Aku juga sudah punya rencana lain. Akan ada acara pembukaan kantor Sherazad. Aku akan datang ke sana. Ini bukan acara pembukaan yang besar. Intinya hanya berkumpul. Dan tujuan utamanya adalah kebersamaan. Apa masih ada yang kurang? Tidak, Tuan. Ingat ya, baik. Kau harus selalu isi kalau ada makanan yang kurang. Mengerti? Iya, pastikan saja kau akan datang. Iya, aku tunggu. Baik. Permisi, Nyonya Sherazad Evilioglu. Iya, tolong diambil. Kalau sudah di jalan, telepon aku ya. Nanti aku beritahu petunjuknya. Tanda tangan di sini, Tuan. Baiklah. Sampai nanti. Ini untukmu. Terima kasih. Iya. Aku tunggu ya. Aku taruh di mana ini? Letakkan saja di sana. Baik. Tidak ada masalah dengan rumahnya. Penyewa sebelumnya sudah menjaga rumah ini dengan baik sebelum kalian. Rumahnya cocok, tapi 3 bulan bayar di depan berat. Putuskan saja dulu, nanti kita bicarakan dengan pemiliknya. Baiklah, sampai nanti. Sampai nanti. Sampai nanti. Halo? Halo. Aku mau tanya soal Nyonya Changsa. Kau tahu dia pindah kemana?
Aku tidak tahu. Dia tidak memberitahu sama sekali? Sama sekali tidak. Dia bahkan tidak memberikan kuncinya kepadaku. Dia kirim kuncinya lewat temannya. Jadi kau sudah yakin kau akan membuat sebuah pabrik kulit yang baru? Aku yakin. Aku sudah temukan tempatnya di Tuzla. Kalau menurutku, itu hanya membuang-buang uang. Kenapa kau berpikir begitu? Zaman sekarang sudah berubah, Uday. Banyak yang tidak terduga. Kebahagiaan milikmu, uang pun milikmu. Aku ingin membangun pabrik yang benar-benar sangat modern. Kau bahkan iri padaku nanti. Terserah kau saja. Baiklah. Aku permisi dulu. Terima kasih.